modern telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, mulai dari kemajuan teknologi, komunikasi, hingga kesehatan. Namun, di balik berbagai pencapaiannya, sains barat juga memiliki kelemahan mendasar yang perlu kita pahami secara kritis. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami implikasi perkembangan sains barat modern dalam kehidupan manusia, menganalisis kelemahan-kelemahan mendasar yang dimilikinya, serta mengidentifikasi landasan berpikir yang membentuk cara kerja sains barat tersebut. Dalam konteks pembelajaran ini, kita tidak hanya melihat sains sebagai produk budaya barat, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan sains dalam peradaban Islam, yang sejak dahulu menekankan keseimbangan antara ilmu, etika, dan kemaslahatan. Dengan memahami perbedaan cara pandang ini, kita dapat melihat bagaimana ilmu seharusnya dikembangkan untuk membawa manfaat, bukan sekedar kemajuan material. Dalam video ini, kita akan membahas 3 bagian utama. Yang pertama, implikasi sains barat modern, kedua kelemahannya, dan yang terakhir landasan berpikir yang mendasarinya. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu implikasi sains barat modern. Sains barat modern membawa implikasi besar bagi peradaban manusia, baik dari sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, kemajuan teknologi telah melahirkan mesin, komputer, internet, dan transportasi modern yang sangat memudahkan kehidupan manusia. Dalam bidang kesehatan, sains menghasilkan vaksin, antibiotik, serta teknologi medis canggih yang telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Selain itu, perkembangan ilmu juga mendorong efisiensi ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan global. Barang dan jasa kini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Namun, di sisi lain, sains barat modern juga menimbulkan berbagai persoalan serius. Penekanan berlebihan pada aspek rasional dan material membuat sains melahirkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, dehumanisasi, dan hilangnya nilai spiritual. Akibatnya, dunia modern menghadapi krisis berupa ketidakadilan sosial, eksploitasi alam, konflik global, bahkan kekosongan makna hidup. Secara keilmuan, sains barat modern juga menghadapi problem netralitas. Ilmu pengetahuan ternyata tidak sepenuhnya netral karena sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi serta menjadi terpecah-pecah akibat spesialisasi berlebihan. Oleh karena itu diperlukan integrasi antara ilmu, etika, dan spiritualitas agar dapat kembali memberikan arah yang jelas bagi kemanusiaan dan kehidupan berlangsung. Ini karena kita lebih banyak merusak dibanding mengobati. Tambang-tambang masih tetap beroperasi, hutan terus ditebang, dan polusi nggak berhenti diproduksi. Ibaratnya, bayangin ada botol yang banyak bolong-bolongnya, tapi yang ditambal cuma satu. Bahkan ada juga yang bolongnya makin besar. Belum lagi, ternyata proses ngembangin teknologi yang ramah lingkungan itu sebenarnya bisa juga bikin lingkungan rusak. Coba kita lihat teknologi satu ini. Buat bikin baterainya, kita butuh logam kebanggaan kita, yang malah maksa kita ngebuka lahan besar-besaran buat ngebangun tambangnya. Dalam rentang waktu segini aja, puluhan ribu hektar hutan digundulin, setara sama luas ratusan lapangan bola. Ini nggak cuma bahaya buat binatang dan tumbuhan, tapi juga manusia. Ayo coba lihat daerah ini, yang dalam tanda kutip, jadi surganya tambang nikel. Banyak pekerja dan warga yang hidup di sekitar tambang kena infeksi pernapasan gara-gara udara dipenuhi zat beracun. Rumah-rumah kena banjir lumpur merah, bahkan ada ledakan yang sampai bikin belasan orang tewas. Dan ini baru satu kasus. Nyatanya, ada banyak kasus serupa di tempat-tempat lain. Terus gilanya, orang kita kena dampak segitunya. Tapi, apakah kita juga dapat, dalam tanda kutip, keuntungan yang sebanding? Masalahnya jawabannya enggak, justru banyak keuntungan yang malah diambil sama negara lain. Tapi kalau udah gini, harus gimana? Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelemahan sains barat modern. Kelemahan sains barat modern dapat dilihat dalam 5 aspek utama, yaitu sekularisme, reduksionisme, hedonisme, utilitarianisme, dan klaim objektivitas yang terbatas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sekularisme. Sekularisme memisahkan ilmu dari nilai spiritual. Pandangan ini muncul ketika terjadi konflik antara sains dan agama di barat pada masa lalu. Akibatnya, sains tumbuh secara bebas tanpa keterkaitan nilai-nilai agama. Dalam epistemologi sekuler, sains dan agama dianggap berada pada ranah yang berbeda dan tidak boleh saling mencampuri. Dampaknya, sains barat modern berkembang sangat pesat tapi kehilangan orientasi spiritual dan makna moral dalam penerapannya. Kedua, reduksionisme. Reduksionisme muncul dalam 2 bentuk utama, yaitu materialisme dan positivisme. Materialisme memandang bahwa realitas hanya sebatas benda fisik yang bisa diindra, sedangkan positivisme menganggap bahwa kebenaran hanya berasal dari hal-hal yang bisa diuji secara
secara empiris. Akibatnya, aspek rohani seperti jiwa, akal, atau nilai moral dianggap tidak ilmiah, padahal semua itu bagian dari hakikat manusia. Ketiga, hedonisme. Pandangan ini menempatkan kepuasan indrawi sebagai tujuan utama hidup. Dalam konteks sains, hedonisme terlihat ketika teknologi dan pengetahuan digunakan hanya untuk memenuhi hasrat duniawi dan gaya hidup konsumtif. Akibatnya, sains kehilangan arah etis dan hanya dinilai sejauh memberikan kenyamanan praktis bagi manusia. Dari ketiga kelemahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sains barat modern cenderung bersifat utilitarian, yaitu berorientasi pada manfaat praktis tanpa memperhatikan dimensi etika dan spiritual. Objektivitas yang ditampilkan pun sebenarnya terbatas, sebab paradigma sekuler materialistik yang melandasi sains barat tetap memengaruhi arah dan tujuannya. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi cara dasar berpikir dalam sains barat modern? Mari kita lihat pada bagian selanjutnya. Landasan berpikir sains barat modern berakar pada paradigma epistemologi, yaitu cara pandang tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, sumbernya, dan kriteria kebenaran ilmu. Ada 3 landasan utama dalam berpikir sains barat modern. Yang pertama, rasionalisme, yang kedua, empirisme, dan yang ketiga, kritisme. Pertama, rasionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa akal adalah sumber pengetahuan utama. Pengalaman hanya digunakan untuk memperkuat kebenaran yang sudah ditemukan oleh akal. Tokohnya antara lain René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Yang kedua, empirisme. Aliran ini menyatakan bahwa pengalaman merupakan sumber ilmu pengetahuan, sedangkan akal hanya berfungsi mengolah data dari pengalaman. Tokoh-tokohnya antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Yang ketiga, kritisme. Diperkenalkan oleh Immanuel Kant, aliran ini berusaha menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, pengetahuan yang benar adalah hasil kerjasama antara pengalaman dan kearifan. Dengan kata lain, sains barat modern berdiri atas fondasi logika, pengalaman empiris, dan analisis kritis. Namun tanpa nilai moral dan spiritual, fondasi ini dapat kehilangan arah kemanusiaan. Dari pembahasan tadi telah kita ketahui bahwa sains menjadi alat dan Islam menjadi kompas moral. Jika sains kehilangan nilai, ia menyebabkan kritis. Jika dipandu nilai Islam, ia membawa kemaslahatan. Integrasi ilmu, etika, spiritual adalah kunci keseimbangan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Nur Haidi Hasan SAG MA MPhil PhD, Dekan FITK Profesor Dr. Sigit Purnama SPDI MPD, Kaprodi Pendidikan Matematika Burhanuddin Latif MSI, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Sains Syarif Hidayatullah SAG MAG MA, dan teman-teman kelas A Pendidikan Matematika angkatan 2024 tahun akademik 2025-2026. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sains barat modern memang telah membawa kemajuan besar bagi peradaban manusia. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa hilangnya nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Karena itu, kita perlu membangun integrasi antara ilmu, etika, dan spiritualitas agar sains tidak hanya berorientasi pada manfaat material, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia.